وأصحابه الكرام سمعنا مشيخنا ومعلمنا وأستاذنا خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد سعيد بن هدي الجرماني بن هدي محمد الصديق العلبي سمعنا الشيخ عبد القادر على الجيلاني الشيخ بن خواتم محمد بن عبد الكريم السماني عن بلد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البجري الشيخ بدر البجري الشيخ محمد عبد الله الشيخ الشيخ محمد شلوان عبد الله البجري الزيني بن عبد الغني البجري الشيخ سليم بن ياسر النبي وبن حسين بن جميل محمد بن جميل بن سمع فرح وحبيب عليه ويرضى بهم ومن سننهم ومن قديم وصيتهم وغراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. الحمد لله على من هو العظيم إنك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجعلنا به بالدارين آمين. ثم قال إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من كل شيء. Hanya saja liarlah, artinya berlari, orang-orang abid, orang-orang beribadah, orang-orang beribadah, dan zuhad, jahid daripada tiap-tiap sesuatu, karena terdindingnya mereka daripada Allah. Orang nabi ibadah nih, terdinding dari tiap-tiap sesuatu. Maka jika sekiranya mereka memandang Allah di tiap-tiap sesuatu, niscaya tiada berlarilah mereka dari sesuatu itu. Abid, orang yang banyak mengerjakan ibadah. Jahid, orang yang berpaling dari dan berlari daripada dunia. Keduanya ini masih berlatih dan mujahadah. Ia masih belum sampai di makam arifin, karena ia masih memandang dirinya, dunia dan seisinya. Orang beribadah hendak baca waqiah aja supaya suki. ada tujuan. Itu terinding lagi sih. Karena ia masih memandang dirinya, dunia dan seisinya. Ia berlari dan membenci akan dunia karena ia masih terdinding dengan Tuhannya. Jika sekiranya ia memandang Allah itu di tiap-tiap sesuatu, tentulah ia tiada berlari daripada dunia. Seperti syuhud, sebetulnya pandangan hati. Nah, kayak guruan dari jadi siaka kahutan yang rumput-rumput beri salam, batu-batu bepada ini. Tapi kada dirau kan kalau yang hirau. Karena itu gangguan di sini. Syuhud orang arifin. Lihatlah keterangan wahdatul syuhud pada permulaan risalah ini. Amaraka fi hadhihi dari bin nazri bi mukawwinatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali zatihi. Diperintahnya engkau di dunia ini dengan memandang pada segala yang dijadikannya dan akan dibukakan bagimu di kampung akhirat dari kesempurnaan zatnya. Tuhan memerintah kepada kita supaya kita menggunakan pandangan dan pikiran pada kejadian langit dan bumi dan apa yang terkandung di sekelilingnya. Jadi jadi guru
kita tuh memandang akhirat tatkala kita bakawanon orang yang baik. Karena di akhirat tak kumpul di orang-orang baik. Gimana orang yang baik tuh? Surga. Namanya kita berkumpul lawan orang maksiat, maka kena di akhirat tak kumpul orang di akhirat neraka. Kita minum di sini. Di akhirat minum juga. Jadi pandangan hati itu nggak di akhirat terus. Hatinya memandang. Jadi pandangan ada makan di akhirat, makan juga di surga. Jadi keingatan akhirat terus. Ini kampung akhirat. Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita menggunakan pandangan dan pikiran pada kejadian langit dan bumi dan apa yang terkandung di sekelilingnya. Maka dengan itu bagi orang yang dibukakannya hijab, dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya. Ini memandang Allah tuh dengan mata hati. Asyhadu tuh aku menyaksikan tuh memandang apanya. Firman Allah, qul inzuru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah, pandanglah apakah yang ada pada langit dan bumi. Adapun di dalam akhirat, maka ia akan membukakan hijab bagi orang yang mukmin yang taat. Ia dapat memandang Tuhannya dengan mata kepala yang tiada dinding lagi. Kita memandang di dunia ini dengan memandang apanya. Memandang Allah itu memandang sifatnya, memandang apanya. Ada memandang zatnya. Habib Usman Batawi membicarakan ini paling benar, luar biasa. Tapi yang dibicarakan sendiri sifat 20 aja, ingin sifat aja. Sifat 20 itu kan banyak nama malakan menjadi wali Allah Ta'ala. Ada nawali majizub. Karena dipandangnya af'al Allah Ta'ala aja. Ada lagi hati ini lain, sifat 20 aja. Ada yang membicarakan zat-zat sifat aja. Jadi ya guru kita membicarakan Allah Ta'ala itu ingin sifat aja sih, sifat 20. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Dia mengetahui daripadamu bahwasanya engkau tak dapat sabar daripadanya, maka dinampakkannya engkau barang yang nampak daripadanya. Selama kita masih dalam dunia ini, kita tak dapat memandangnya dengan mata kepala, karena Tuhan telah mengetahui bahwa kita tak kuasa dan tak dapat sabar daripada memandangnya. Maka oleh itu dia nampakkan kepada mereka, aulianya, barang yang zahir daripadanya dari tajallinya pada mukawwinat dan bekas sifatnya, supaya mereka memandangnya dengan mata hati. Jadi ya guru judi nang tajalli Tuhan itu kepada makhluk Allah Ta'ala ini. Ada nang lemah lembut, pengasih, penyayang. Nang di letaknya wali-wali Allah Ta'ala, nang pamurah, bagi terus kasih sayang, penyabar, semuaan tajallinya kepada wali Allah Ta'ala. Lamma alima al-haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'ati wa alima ma fika min wujudis syarrahi fahajaraha alaika bi ba'dil awqati liyakuna himmuka iqamata salati wala wujuda salati fama kullu musallin muqimun. Dengan mengetahui daripadamu adanya jumulan
daripadanya daripadamu adanya jumulan. Ya lah. Ya. Jumulan. Jemu. Yang Jemu itu artinya jamu itu pusang. Daripadamu, dia mengetahui daripadamu adanya jemu, bosan. Lalu dimacam-macamkannya bagimu mengerjakan taat. Karena kita ini bosan, pembosanan. Lalu bermacam-macam taat, Presiden. Dan mengetahui sembahyang, ya Allah. Ada berdiri aja, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada pulang duduk, ada sujud. Dan mengetahui apa yang ada padamu daripada malubai, mengingini taat. Maka kita ini jemu, tapi ingin taat, maka ditegahnya atasmu pada setengah waktu, supaya adalah himmahmu mendirikan sembahyang. Bukanlah adanya bersembahyang, maka tiadalah tiap-tiap orang yang sembahyang itu mendirikan sembahyang. Jadi ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar. Nah, waktu begini baca Quran, ini baca selawat, ini baca ini bamalan ini. Kita manusia ini mempunyai sifat jemu dalam beramal. Yang lain pasal makanya puasa itu sebulan aja. Setahunan adalah ada puasa. Nunggu bulan puasa. Pak puasa apabila hari raya aja, ya Allah. Antak hari raya aja lagi. 3 hari lagi puasa, 3 hari lagi puasa. Anu hari raya aja. Jemu Tuhan itu Maha tahu leh. Maka oleh itu Allah memacam-macamkan amal ibadah. Ya, puasa, zakat, naik haji, supaya memudahkan bagi kita mengamalkan berkepanjangan seperti bersembahyang sunat. Apabila telah kita kerjakan beberapa rakaat, kita boleh pindah kepada amal yang lain, ngaji, ngaji, baca salawat, seperti baca Quran, salawat, istighfar, tasbih, dan lainnya, belajaran. Apabila terasa payah, boleh pula berpindah kepada amal hati. Udah kuyuhan dah hati. Ibarat tafakur, mengingat kebesaran Tuhan. Atau kita berusaha yang halal, begawi, macam-macam galiannya. Usaha itu ibadah juga namanya. Untuk menguatkan ibadah. Memberi belanja anak dan istri, bersedekah dan menolong orang Islam. Usaha yang seperti ini hendaklah disertai niat yang ikhlas, yaitu untuk menunaikan kewajiban dalam agama. Juga Allah membatasi waktu yang boleh sembahyang dan waktu yang terlarang. Karena di antara orang ada yang mau terus-terusan saja sembahyang satu terus-menerus balik, dan mau banyak mengerjakannya sehingga rukun dan syaratnya, adab dan kesempurnaannya tak dapat terpelihara dan ditunaikan. Maka yang dikehendaki dalam mengerjakan sembahyang itu ialah mengerjakan segala rukun dan syaratnya dengan khusyuk dan tadabbur, melupakan dunia dan seisinya, serta adab yang sebaik-baiknya itulah dinamakan iqamatus shalah, mendirikan sembahyang, bukanlah adanya bersembahyang saja. As-salatu tuhratun lil qulub, wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dosa besar ya. Dosa besar yang ke-20. Dosa besar yang ke-20 adalah memutuskan keluarga daripada barang yang beradat, daripada perbuatan kebajikan dan berkasih-kasihan. Asalnya kasih-kasihan lalu putus. Nah, itu dosa besar juga. Ke-21 khianat pada menyukit atau menimbang atau pada membilang sesuatu. Sukit ya lo apa jahitan tuh songkit apa. Nah itu khianat atau menimbang, membilang sesuatu dengan mengurangi atau melebihi. Nah itu khianat. Ke-22 meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Dosa besar juga. Ke-23 mendahulukan sembahyang fardu atau mentakhirkannya daripada waktunya dengan tiada uzur. Belum lagi zuhur, bayang dah. Nah itu dosa besar juga. Atau apa tuh, mendudiakan waktunya, melalaikan bayar takbiratul ihram ajan orang asar. Ke-24 memeluk orang Islam, mencatuk dengan tiada sebenarnya. Ke-25 menyumpah segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyumpah yang lain daripada sahabat, maka itu dosa kecil. Menyumpahan Abu Bakar Siddiq, menyumpahi Utsman, Umar. Ke-26 mengambil riswah pada hukum. Ke-27 diasah, artinya tiada menegahkan laki-laki yang halat masuk atas tempat istrinya atau gundiknya atau mahramnya. Ke-28 tiada, artinya menghimpunkan antara segala laki-laki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan, dan jika ada perempuan itu bukan ahlinya sekalipun. Ke-29 si ayati inda sultan, artinya pergi kepada raja-raja mengadukan hal orang supaya disakiti oleh raja akan dia dengan tiada sebenarnya. Ke-30 enggan daripada mengeluarkan zakat hartanya. Dosa besar juga ada berzakat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa'uhma 'alaiha fi nari jahannam wa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu ila akhirih." Artinya tiada juga orang yang mempunyai emas dan perak yang tiada dibayarnya daripadanya zakatnya, melainkan apabila ada hari kiamat dikampung-kampungkan baginya beberapa kampung daripada api neraka, dihanguskan atasnya ke dalam neraka jahanam. Kemudian maka disiritlah dengan dia lambungnya dan dahinya dan belakangnya hingga akhir hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 31 wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya, karena begitu. Amin.